ready for it. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Mudin, biasa dipanggil Latu. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi, ketika para pedagang Arab dan India pertama kali datang ke Pulau Indonesia. Mereka membawa ajaran-ajaran Islam dan melakukan perdagangan dengan penduduk setempat. Nah, pada saat itu, agama Islam masih belum tersebar luas di Indonesia. Pada abad ke-13, Islam mulai menyebar di Indonesia melalui jalur perdagangan dan dakwah. Para pedagang Muslim yang datang ke Indonesia membawa ajaran Islam dan berdakwah kepada penduduk setempat. Selain itu, para ulama dari Timur, Tengah, dan India juga datang ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran Islam. Teori masuknya Islam ke Nusantara yang pertama adalah teori Gujarat dari India. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Gujarat. Pada waktu itu, para pedagang Gujarat datang dari Selat Malaka dan kemudian membangun hubungan dagang dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara. Nah, salah satu bukti pendukung teori Gujarat adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh tahun 1297 yang dikatakan mirip dengan batu nisan di Gujarat. Adapun tokoh yang mengemukakan teori Gujarat adalah seorang asal Belanda yang bernama Snorre Thurgosen. Thurgosen berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui orang India, bukan Arab. Juga mengatakan ada beberapa persamaan unsur-unsur Islam antara di Nusantara dan di India. Selanjutnya teman-teman, ada teori Persia yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dengan dibawa oleh para pedagang Persia. Dua tokoh yang mencetus teori Persia adalah Husain Dajaningrat dan Umar Amir Hussein. Dajaningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam yang ada di Indonesia memiliki beberapa persamaan dan dengan Persia. Contohnya seni kaligrafi yang berpahat batu-batu lisan bercorak Islam di Nusantara. Lalu ada juga budaya Tabot di Bengkulu dan Tabuik di Sumatera Barat yang konon serupa dengan ritual yang dilakukan di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Kendati demikian, aliran agama Islam yang dianut di Persia berbeda dengan Indonesia. Aliran Islam di Persia adalah Syiah. Sedangkan di Indonesia, sebagian besar masyarakat Muslim menganut aliran Sunni. Dengan demikian, teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, teori Mekah yang mengatakan bahwa perkampungan Islam sudah ada sejak abad ke-7 di pantai barat Sumatera. Pendapat ini juga didukung dengan bukti berita dari Cina pada zaman dinastis tahun 674 Masehi bahwa orang-orang Arab sudah mendirikan perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Kemudian disebutkan juga bahwa pada masa Sriwijaya abad ke-8, kerajaan ini sudah mulai mengalami perkembangan, kekuasaan, dan banyak pedagang Muslim yang singgah di sana. Salah satu tokoh yang mendukung teori Mekah adalah Hamka, yang terakhir menurut teori Cina. Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-9. Dalam hal ini, etnis Muslim Cina berperan dalam proses penyebaran Islam di Nusantara bersamaan dengan migrasi mereka ke Asia Tenggara. Islam di Cina sendiri berkembang berkat hubungan perdagangan Arab Muslim dan Cina yang sudah terjalin sejak awal.